Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang gimana cara memaksimalkan potensi diri kita ya. Tapi sebelum itu saya mau ngundang kamu juga untuk join dalam webinar Unlimited Success ya, free webinar Unlimited Success. Gimana cara biar kamu sukses di perantauan meskipun kamu masih muda, meskipun kamu belum punya banyak pengalaman dan belum punya banyak relasi. Kamu bisa daftar secara gratis untuk join pada tanggal 5 Februari 2023 hari Minggu dari jam 8:30 sampai 8:30 malam. Silakan klik link yang ada di deskripsi untuk join ya. Silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, mari kita lanjut bahas ya. Gimana sih cara memaksimalkan potensi diri kita sendiri? Nah, untuk bisa memaksimalkan potensi diri kita sendiri, kita perlu bisa memahami diri dulu. Kita harus bisa aware terhadap diri kita itu seperti apa sih? Apa yang kita suka, apa yang mau kita develop dalam diri kita, apa tujuan kita. Nah, itu kamu perlu untuk menyadari dulu apa saja hal-hal tersebut yang ingin kamu develop seperti itu. Ya, dengan tahu seperti itu, kamu bisa mendevelop dirimu dengan jauh lebih baik. Apa yang kamu suka, kamu mau menjadi apa. Nah, itu kamu harus tahu dulu nih, tujuanmu ke depannya apa. Ya. Terus, untuk bisa memaksimalkan potensi diri, untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik, kamu juga perlu menganalisa dirimu. Kelebihan apa yang kamu punya, kekurangan apa yang kamu punya. Ya, jadi dengan kelebihan tadi, kamu jadi tahu kekuatanmu yang dimana kamu bisa mendominasi di sana. Ya, dan kamu tahu apa kekuranganmu sehingga kamu bisa mencari solusinya atau kamu bisa mendevelop skill di sana. Ya, agar lebih jelas, saya kasih contoh gitu. Misalnya di dalam podcast, saya tahu saya punya potensi diri untuk menjadi seorang podcaster. Ya, hal ini saya sadari karena saya tahu bahwa saya punya kelebihan dalam kemampuan public speaking. Ya, saya sering public speaking dari dulu. Saya senang sharing, senang public speaking. Saya pun ngajar di sekolah public speaking dulu, mungkin sekitar 2 tahun ya, dari 2015 sampai 2017 kurang lebih. Dan dari pengalaman itu saya menyadari saya punya kemampuan public speaking. Dan itu adalah kelebihan saya. Ya. Terus kekurangan saya itu beberapa ya. Misalnya kayak saya nggak seneng kayak tampil di depan kamera gitu ya. Maksudnya mesti prepare dulu, mesti begitu banyak hal yang harus disiapkan lah. Ketika waktu itu saya juga bikin YouTube. Jadi agak cukup ribet kayak gitu. Itu kekurangan saya. Terus kekurangan saya juga, saya waktu itu belum mengerti tentang digital marketing, tentang online marketing seperti itu, tentang podcasting. Itu juga kekurangan saya. Terus saya menyadari saya juga punya kekurangan untuk dalam misalnya membuat konten Instagram Reels. Seperti itu saya juga punya kekurangan. Di desain saya punya kekurangan. Ya. Nah, setelah kita sudah tahu apa kelebihan dan kekurangan kita, ya, kelebihan kita tentu harus terus kita asah, ya. Public speaking, saya juga terus belajar, terus berlatih seperti itu. Tentang cara bercerita dan lain-lain, itu saya tetap terus belajar. Terus di kekurangan kita juga harus develop. Kayak tadi misalnya saya punya kekurangan di bidang digital marketing gitu. Digital marketing ya udah, akhirnya saya belajar. Saya beli begitu banyak buku tentang digital marketing, nonton di YouTube tentang podcasting, itu saya juga beli buku juga di Amazon, saya beli buku. Terus saya beli di Google Play Books. Begitu banyak buku untuk develop diri saya. Ya. Sehingga akan membantu saya ketika saya bikin podcast, gak cuma untuk kayak kepuasan diri aja, tapi bisa untuk bermanfaat bagi banyak orang ketika kita punya tambahan skill tadi. Ya, itu akhirnya yang saya develop terus sampai sekarang. Dan tapi ada juga yang saya tidak bisa mendevelop, maka harus saya mendelegasikan ke orang lain. Misalnya contoh, saya nggak ada waktu untuk nulis email, saya nggak ada waktu untuk bisa membangun komunitas, saya nggak ada waktu untuk bikin konten-konten Instagram yang mana merupakan turunan dari podcast saya. Nah, itu saya delegasikan ke orang karena saya nggak ada waktu. Oke, nggak apa-apa, saya bayar tim
yang part time gitu ya untuk membantu saya, tetapi dari situ ini semua saya lakukan untuk memaksimalkan potensi saya. Jadi saya benar-benar bisa fokus di public speaking, saya bisa benar-benar fokus di podcasting, saya bisa benar-benar fokus di isi webinar kayak gitu, dan hal-hal yang lain ya, kayak misalnya yang tidak terkait dengan public speaking dan podcasting, webinar ataupun digital marketing, ya udah saya delegasikan ke orang. Jadi saya benar-benar fokus pada kelebihan saya dan juga apa yang saya interest atau tertarik, seperti misalnya di digital marketing ya. Jadi poinnya adalah untuk bisa memaksimalkan potensimu, kamu harus tahu apa tujuanmu, kamu harus menyadari tentang dirimu, apa kelebihan dan kekuranganmu ya. Kelebihanmu kamu asah terus, kekuranganmu pun juga kalau ada skill yang perlu kamu dalemin, kamu perlu dalemin, nonton YouTube, baca buku dan lain-lain sehingga kamu makin lengkap ya. Tapi jika memang misalnya kamu kendalanya tidak ada waktu dalam melakukan sesuatu, terutama hal-hal yang kamu punya kekurangan di sana, ataupun kamu memang nggak ada waktu untuk ngelakuin, kadang-kadang kita nggak usah perlu memaksakan diri gitu. Kayak misalnya saya nggak jago desain, nggak perlu saya memaksakan diri untuk ngedesain carousel, ngedesain poster, nggak usah. Kamu bisa delegasi ke orang lain ya. Kamu bisa dalam tanda kutip bayar orang lain untuk bisa bantu kamu, atau misalnya kamu juga bisa bayar berdasarkan hasil mungkin ketika kamu membuat sebuah usaha kayak gitu. Jadi harus kreatif gitu ya, dan harus berpikir luas. Jangan semuanya mau kerjain sendiri, tapi kamu juga bisa mengajak orang lain untuk ngebantu kamu menyelesaikan. Karena ingat, kamu cuma punya 2 tangan. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.